Pemirsa Monalisa, kembali bersama saya Mas Edi Junaidi dalam rangka kita berdiskusi bincang-bincang ringan terkait dengan kondisi daripada perjalanan sewa menyewa, yaitu aset yang ada di Kota Pematang Siantar, aset daripada Pemkab Simalungun. Kita hari ini kedatangan tamu yaitu anggota DPRD Sumatera Utara, yaitu Bung Gusmiadi, dan tak asing lagi pengacara kita, pengacara muda Gusti Ramadan. Kita hari ini akan membahas kembali tentang bagaimana kondisi daripada aset yang ada di Kota Pematang Siantar, yaitu aset Kabupaten Simalungun. Kita mulai, yaitu pertama kita akan menanyakan artinya seperti apa gambaran daripada sewa menyewa atau penggunaan daripada barang milik negara yang disewakan oleh pihak ketiga, yaitu para pengusaha. Untuk itu kami ingin kejelasan dari Bung Goben sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, seperti apa sih gambaran untuk sewa menyewa ini sehingga tidak carut marut dan tidak membawa hal-hal yang sifatnya berakhir di ujung hukum gitu. Artinya gambaran seperti apa sewa menyewa yang akan dilakukan pihak pengusaha menurut Bung Goben sendiri? Iya, terima kasih Bung. Yang pertama saya kira kita harus merujuk kepada substansi kenapa kemudian ada mekanisme yang cukup terbuka untuk memanfaatkan aset-aset negara atau daerah untuk kemudian bisa dikelola oleh swasta. Jadi teman-teman, sesungguhnya aset-aset milik negara ini atau milik daerah banyak sekali terdistribusi di setiap tempat, bukan hanya di Kabupaten Simalungun, Siantar, bahkan kemudian provinsi dan negara pusat sekalipun ada sesungguhnya terdistribusi di sekitaran kita, dan kemudian sejauh ini pemanfaatannya tidak cukup baik dilakukan. Padahal kemudian ketika isu otonomi daerah mulai muncul misalnya, itu pembicaraan tentang pengelolaan aset menjadi sangat signifikan dan mendesak untuk kemudian diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga kemudian daerah ini memiliki penghasilan untuk memperkuat PAD, untuk memperkuat pembangunan. Nah, kita menyaksikan betapa di tengah-tengah kita tidak hanya aset Simalungun yang ada di Siantar tadi saya sebutkan, kita bisa melihat misalnya bagaimana Riang, bagaimana Ria misalnya, bagaimana ada objek-objek aset daerah Sumatera Utara yang lain misalnya yang ada di Kota Pematang Siantar, dan semua nyaris tidak dikelola secara baik begitu ya. Nah, sehingga kemudian isunya adalah bagaimana ini bisa dilakukan percepatan dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk pembangunan atau mensejahterakan masyarakat. Nah, ada peraturan pemerintah misalnya tahun 27 tahun 2014 mulai merunut tentang bagaimana cara pengelolaan itu semua. Tentang pengelolaan aset. Iya kan, pengelolaan aset, dan kemudian ini menjadi rujukan. Nah, sekarang kembali kepada apa yang menjadi pertanyaan kita malam ini. Barangkali ini merupakan kegelisahan dari teman-teman kita di Monalisa bahwa ada mekanisme kerjasama yang pada akhirnya tampaknya berujung pada persoalan hukum. Nah, saya ingin katakan bahwa selain isu pemanfaatan aset, pada level selanjutnya kita akan dihadapkan pada persoalan transparansi kerjasama. Karena pada budaya yang korup, pada situasi yang cenderung banyak perampokan seperti hari ini misalnya, ini merupakan bagian dari sesuatu yang memang harus menjadi concern kita bersama. Butuh banyak instrumen rakyat mengamati persoalan-persoalan seperti itu. Dan kadang-kadang ini yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tapi juga pengusaha. Inilah yang kemudian nanti berujung pada upaya mencederai kerjasama pemerintah dengan pengusaha. Padahal sesungguhnya dalam pilar pembangunan itu, fungsi pengusaha ini sangat strategis sekali.
Nah, ketika pengusaha menjadi takut untuk bekerja sama dengan pemerintah, maka kemudian secara umum tindakan-tindakan yang harusnya mampu dilakukan secara strategis untuk bisa melakukan percepatan itu menjadi terganggu. Nah, saya tentu tidak bisa menilai kasus per kasus dalam soal ini, tapi semangat pemanfaatan lahan-lahan tidur, pemanfaatan lahan-lahan yang tidak digunakan, di sisi lain kita butuh peningkatan PAD di tengah pandemi COVID yang juga membutuhkan sebuah perhatian sehingga kemudian alokasi anggaran negara atau daerah menjadi kuat ini harusnya menjadi bagian upaya pemerintah untuk melakukan percepatan. Tapi tidak berhenti di situ, ada isu transparansi, ada isu keterbukaan, ada isu bagaimana kemudian lahan-lahan itu tidak hanya dikelola oleh swasta juga, tapi juga bisa untuk masyarakat. Gitu. Nah, nanti kita akan bicara isu tentang contoh lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kira-kira seperti itu dulu. Oke, pemirsa, mungkin itu gambaran realnya yang disampaikan oleh Bung Goben. Tapi yang pastinya Bung Goben, kita cenderung ada sedikit, karena menurut Bung Goben ada artinya tindakan-tindakan yang untuk mempercepat sehingga ini ada unsur korupsinya gitu ya kan. Yang jadi pertanyaan gini Bung Goben, ini kan setiap suatu kebijakan ada peraturan daerah yang harus dibahas dan dibahas dan disampaikan kepada pihak legislatif sehingga ini menjadi aturan yang baku, sehingga masyarakat atau pengusaha yang mengelola ini dengan nyaman dia akan menerima kondisi itu. Yang jadi pertanyaan kita kan, apakah pihak DPRD ini melakukan hal yang tersebut gitu? Artinya melakukan pembahasan terhadap aturan-peraturan yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha. Sesuai dengan PP 27 2014 itu tadi ya, tentang pengelolaan aset ya. Iya, pengelolaan aset. Jadi jelas di situ kan ada beberapa, atau di pasal 3 kalau nggak salah saya, di situ ada 11 klausulah. Yang pertama itu ada di huruf G, di situ ada penilaian. Kan gitu. Seharusnya anggota dewan atau lembaga DPRD secara sigap untuk mempelajari PP tersebut agar tidak menjadi polemik di masa yang akan datang, seperti yang dibilang oleh Bung Goben itu tadi, bahwasannya aset tersebut bisa dikelola oleh pengusaha dan intinya masyarakat, kan gitu. Jadi tidak terlepas lagi dengan PP 27 itu tadi, seharusnya anggota DPRD itu paham akan hal tersebut. Jadi persoalan pelepasan aset atau segala macamnya, penggunaannya tidak terlepas dari PP itu tadi, dan fungsi pengawasan kepada pemerintahan itu jelas dilakukan. Ya, seperti itu. Kan memang harus dibuat artinya peraturan daerahnya kan seperti itu kan. Artinya payung hukum yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sehingga ini pihak pengusaha tidak ragu-ragu untuk mengelolanya itu. Menurut Bung Goben sendirilah sebagai anggota DPRD Sumatera Utara menyikapi hal seperti ini. Iya, yang pertama tentu sudah ada rujukan terlebih dahulu, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Benar. Dan kemudian ada ruang di mana kemudian eksekutif semestinya mendiskusikan itu dengan legislatif. Benar. Memang secara taktis operasional di lapangan kadang-kadang hal-hal begini ini bisa jadi kayak kucing-kucingan ini antara eksekutif dengan legislatif kan? Gitu. Ada upaya-upaya dari eksekutif untuk mendapatkan peluang menawarkan ini ke pihak pengusaha, tapi kemudian tidak dikomunikasikan dengan legislatif misalnya. Tapi kemudian bisa jadi juga sudah didiskusikan kepada legislatif, tapi kemudian misalnya ya agak diredam dulu sedikit dan kemudian nanti pada satu saat ketika jelang penandatanganan MOU dan lain sebagainya baru isunya dimunculkan misalnya dan lain sebagainya. Saya kira begini, yang terpenting sesungguhnya dari persoalan tricky seperti itu, karena kan kita nggak bisa menjamin lah bahwa kasus-kasus yang sama mungkin saja terjadi misalnya di DPRD Sumatera Utara atau dengan lembaga legislatifnya, misalnya bagaimana mengelola Riang yang sekarang sedang dibangun itu, gitu dan lain sebagainya. Nah tentu teman-teman yang ada di komisi
mestinya memang harus mampu mengeksplor setiap perkembangan kinerja eksekutif, sehingga informasi-informasi yang sifatnya potensi seperti itu dapat diketahui sejak dini dan kemudian melakukan proses monitoring atau pengawasan. Nah, selebihnya ketika itu terjadi, maka apa yang kita harapkan dengan apa yang disebut dengan transparansi itu bisa terjadi. Jadi secara tricky tentu kita sulit menilai itu, tapi yang jelas ketika ada potensi pelanggaran-pelanggaran hukum, kita berharaplah kepada instrumen rakyat begitu ya, apakah LSM, apakah apa segala macam, termasuk media massa sebagai pilar keempat demokrasi kita, bekerja untuk mendorong dan memastikan apa yang diambil oleh pemerintah maupun legislatif itu bisa sesuai dengan koridornya. Tapi kadang sebenarnya kan mereka juga harus membuat peraturan itu kan, Bung Boben, ya kan, juga sekaligus dengan tata ruangnya kan gitu. Artinya ini kan sekali kan include dia. Mereka juga ketika akan melakukan kerjasama, ini kan harus dibahas semua. Artinya pihak legislatif dan eksekutif harus bekerja sama, dan itu tadi ya transparansinya kan gitu. Oke pemirsa, sebentar lagi akan kita lanjutkan diskusi ini dan lebih menggigit lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bung Boben. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa. Ya pemirsa Monalisa, kembali lagi kepada diskusi kita. Ini kita akan membahas tentang peraturan-peraturan yang ada. Kebetulan di sini hadir juga Bung Gusti sebagai praktisi hukum. Bung Gusti, dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti apa aturan dan peraturan yang akan dilakukan pihak eksekutif sehingga rujukan ini bisa dibahas dan bisa disetujui oleh pihak legislatif? Artinya kan nggak serta-merta mereka menyorongkan berkas kotekan ini. Kalau itu tadi kan gitu yang kita bicarakan tadi, menurut Bung sendiri gimana? Artinya sampai sekarang, sampai dengan saat ini saya melihat seharusnya eksekutif dan legislatif saling bekerja sama dengan pengawasan dan pengelolaan aset. Dalam hal ini sudah ada jelas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 mengenai dengan pengelolaan aset. Tetapi kan gitu, kita harus menguatkan dengan peraturan bupati. Jadi aset daerah tersebut tidak serta-merta terlepas kepada keuntungan pribadi dan pengusaha. Dan itu menjadi, saya bilang, bukan hanya pengusaha ya, tapi masyarakat. Saya bilang masyarakat adat, saya bilang kelompok-kelompok saya bilang kelompok-kelompok masyarakat lah yang ingin menciptakan ekonomi kreatif. Iya, benar. Salah satunya saya bilang, bisa kita bilang Himapsi, Himpunan Mahasiswa Simalungun, saya bilang, atau organisasi-organisasi Simalungun yang ada di daerah ini yang akan mendirikan atau menjalankan suatu ekonomi kreatif. Di dalam pemanfaatan ini, aset tersebut, pemanfaatan aset ini kan sangat, saya bilang, sangat menguntungkan bagi masyarakat. Artinya mereka tidak menyewa lagi lahan di tempat umum, tempat lain. Jadi dijadikan itu aset Pemda atau aset pemerintah kabupaten, kan gitu. Ini diberikan kepada masyarakat Simalungun yang membutuhkan, dengan tanda kutip mereka mempunyai naungan, mereka mempunyai badan hukum untuk itu. Jadi pemerintah kabupaten ini memberikan dengan cuma-cuma untuk membantu ekonomi itu dengan dikuatkan oleh peraturan bupati dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengolahan aset. Ini kan saya bilang jadi ini ya sangat bermanfaat, bukan bagi kalangan pengusaha saja ya, tetapi bagi kalangan masyarakat. Begitu ya Bung Boben? Tapi kan ada aturan yang harus dipenuhi ketika melakukan kerjasama. Kalau memang itu mengeluarkan pergub, ya kan, artinya itu pergub dikeluarkan. Paling tidak kan ini kan ada artinya kerjasama yang harus dibangun. Tapi ini kan kita dapat informasi ya, informasi. Ini seperti kayak di Sorone Kotekan lah ini kan gitu. Kita kan ada
ada yang aneh di sini, ya kan? 8 tahun loh, Bung. 8 tahun kerjasama itu. Jadi begini, Bung, kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 27 2014 tentang asas penilaian. Jadi asas penilaian tersebut ialah tidak serta-merta untuk, kan itu tadi. Iya. Itu tadi kan kalau misalnya kita di dalam hukum tidak boleh ada asumsi, saya bilang. Menyodorkan hal ini langsung diteken. Kan gitu. Kalau saya bilang itu penyalahgunaan wewenang. Seharusnya yang seperti ini harus kita rembukan antara eksekutif dan legislatif bekerja sama dalam membangun atau mengelola aset tersebut, kan gitu. Makanya saya bilang tadi di sini perlu adanya lembaga kontrol. Lembaga kontrol itu siapa? Kan gitu. Artinya pilar keempat yaitu media, kan gitu. Media, LSM dan lainnya. Artinya tegurlah mereka yang berbuat salah. Mereka itu tidak anti kritik kok, kan gitu. Mungkin malah membangun dalam hal ini. Artinya saya katakan di sini peraturan nomor 27 tahun 2014 tersebut sudah jelas-jelas memang dirancang sedemikian rupa untuk, kan gitu, kemanfaatan bersama tentang pengolahan aset. Sekarang pemerintah kabupaten kota harus menguatkannya dengan peraturan bupati. Seperti itu dia. Seperti itu, sehingga saya bilang agar masyarakat tadi dapat termanfaatkan dengan keberadaan aset tersebut. Yang kita saat ini kan tidak. Kan gitu. Kita lihat beberapa aset, kan gitu. Mohon maafnya ada beberapa aset yang saya lihat di situ sangat berantakan pora-poranda, kan gitu. Artinya ini kan sangat disayangkan. Kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, di bawah ini, mencari lapangan pekerjaan susah, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kan gitu. Seharusnya eksekutif dan legislatif memang harus bekerja sama. Hal ini harus kita kuatkan, kan gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut Bung Goben sendiri dengan kondisi ini, apalah kira-kira yang bisa diambil? Artinya paling tidak kan Sumatera Utara juga punya aset nih, punya aset yang ada juga di Kota Madia Pematang Siantar, juga di Simalungun. Kira-kira seperti apalah gambaran yang akan Bung sampaikan terhadap artinya pemirsa Monalisa ya yang menonton ini pasti akan bertanya juga gitu, kok seperti ini kondisinya ya, dengan artinya dengan kita tadi bahwasanya bisa juga perbuk untuk mengatur persoalan-persoalan ini, kan seperti itu. Turunan daripada undang-undang itu tadi. PP. PP. Menurut Bung sendiri sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ketika nanti mana tahu ada kejadian hal seperti ini, kan Bung lebih paham, kan gitu. Artinya bisa menghandle kondisi-kondisi itu sebagai pengawas daripada aset barang milik negara ini. Coba Bung sampaikan kepada pemirsa Monalisa. Iya, jadi yang pertama saya kira diskusi kita ini ada dua hal ya. Tadi bicara tentang bagaimana kemudian PP 27 2014 itu diturunkan dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik di level daerah. Semangatnya adalah bagaimana kemudian ada ruang yang lebih berpihak kepada masyarakat untuk kemudian bisa menerima hasil atau guna manfaat dari hasil kerjasama pemanfaatan lahan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada problem hukum tampaknya yang diduga ada terjadi pelanggaran, konteksnya di Simalungun terkait dengan aset-aset tadi. Maka kalau ini urusannya adalah bagaimana kita bisa mendesak pihak-pihak terkait untuk mulai cross check, melakukan penataan, mereview kembali dan lain sebagainya. Tapi tentu itu ranahnya ranah teman-teman ya, nanti bisa ini. Itu bisa dimulai dari legislatif, bisa dimulai dari instrumen masyarakat yang lainnya untuk memberikan laporan barangkali ke pihak berwajib dan lain sebagainya untuk merunut apakah ini sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi disebutkan bahwa di Sumatera Utara betul banyak sekali aset Sumatera Utara yang ada di Siantar dan juga Simalungun. Saat ini misalnya kawasan Riang di depan lapangan Haji Adam Malik itu sedang akan ditata untuk membuat semacam food court. Semangatnya adalah bagaimana kemudian masyarakat pelaku UMKM bisa ditampung di sana dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa menjadi bagian dari atraksi pariwisata dalam hal kuliner misalnya begitu, dan kemudian yang paling substantif adalah bagaimana aset yang kita tahu seperti tak bertuan itu mulai dikelola.
Saya juga mendengar sebenarnya bagaimana Siantar Plaza itu tidak cukup relevan proses kerjasamanya, sehingga harapannya kemudian ada diskusi-diskusi dan tindakan-tindakan yang sifatnya bisa menata ulang lagi, sehingga kemudian daerah bisa lebih mendapatkan banyak PAD dari apa yang ada di aset itu gitu. Nah, sekarang misalnya di Balai Pembibitan Ikan di Kerasaan. Ya, benar. Sekarang fungsi provinsi itu mulai bergeser di bidang dinas perikanan. Provinsi sudah mulai fokus ngurus ke arah laut, ke arah pesisir, sehingga kemudian perikanan darat mulai dikelola oleh teman-teman kita yang ada di kota kabupaten. Ya. Ini diskursus dari sisi situ memang masih banyak lagi yang harus kita diskusikan, tapi di sisi lain keputusan pemerintah pusat ini yang mengubah wewenang provinsi menjadi bergeser ke pesisir dan laut, itu mengakibatkan aset yang luar biasa luas di daerah Kerasaan itu bergeser. Nah, seperti itu kemudian harus ada cara-cara untuk melakukan optimalisasi terhadap lahan-lahan yang kemungkinan besar tidak akan termanfaatkan. Secara konseptual, kalau memang dibutuhkan peraturan lebih spesifik untuk bisa melakukan penataan dan mengawal agar kemudian ujungnya tetap mampu mensejahterakan rakyat, ya ini harus ditempuh. Maka kemudian beberapa BUMD di level provinsi itu sekarang mulai diatur, diberikan otoritas yang lebih. Kelembagaannya pun sudah mulai berubah menjadi perseroan terbatas dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa lebih fleksibel untuk memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sisi yang lain, pada skala yang lebih besar misalnya, ada isu yang menarik tentang pemanfaatan lahan. Ada undang-undang kehutanan. Kemarin kami baru saja mengesahkan perda di level Provinsi Sumatera Utara untuk pemanfaatan hutan. Ya. Ujungnya adalah PAD Sumatera Utara harapannya bisa lebih bagus grafiknya dan kemudian bisa meningkatkan pembangunan kita. Sebenarnya isu pengelolaan hutan itu, Bung, itu berangkat dari betapa carut-marutnya konflik di sekitaran hutan. Karena banyak yang digarap oleh masyarakat. Negara cenderung atau nyaris tidak mampu melakukan penertiban terhadap masyarakat. Maka kemudian pemerintah pusat memberikan fasilitas dengan cara membuat perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah izin pengelolaan hutan yang diberikan kepada kelompok tani untuk kemudian bisa dikelola. Dan kemudian perda yang kami sahkan kemarin kira-kira ruhnya adalah setiap hasil pemanfaatan ruang hutan yang dilakukan kelompok tani atau masyarakat itu harus berbagi keuntungan dengan pemerintah daerah. Bagiannya 30-70%. Nah, itulah yang barangkali tadi kita maksudkan ketika ada perda yang clear untuk bisa mengatur itu. Potensi-potensi konflik bisa dikelola sedemikian rupa di satu sisi, tapi kemudian ada hal yang spesifik terkait dengan potensi penerimaan daerah dari hasil itu. Nah, ini yang kemudian mampu membuat mekanisme di lapangan menjadi lebih teratur, kemudian manfaatnya jelas pada masyarakat, dan tinggal harapannya pemerintah juga harus menyiapkan instrumen untuk bisa mengimplementasikan perda menjadi sebuah kekuatan untuk membangkitkan ekonomi rakyat kita. Ya, artinya tujuannya tetap sama kesejahteraan masyarakat. Iya. Ya, kan seperti itu dia. Iya. Oke, pemirsa Monalisa, kita akan tindak lanjutin lagi diskusi-diskusi ini, dan kita akan bahas lagi yang lebih dalam terkait dengan aset pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Kayaknya agak mengganjal ke kami, Bung Goben, tentang peraturan-peraturan daerah runutan dari PP itu tadi ya. Artinya ada aturan-aturan yang baku sehingga pengusaha tidak merasa takut, tidak merasa nanti ini ada nanti suatu saat ada persoalan hukumnya. Mereka ingin payung hukum yang jelas. Dengan kondisi ini, apalah kira-kira peraturan-peraturan seperti apa, seperti tata ruang itu menurut Bu Goben seperti apalah? Artinya gambaran-gambaran yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dewan. Gitu.
Iya, jadi saya kira sebagai tips buat teman-teman di DPRD Kabupaten Simalungun, barangkali perlu untuk melakukan konsultasi ke stakeholder vertikal untuk memastikan apakah sesungguhnya mekanisme kerjasama yang hari ini dibangun oleh Pemkab itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Itu yang pertama. Dan kalau memang tadi disebutkan oleh pengamat hukum kita terkait dengan pentingnya Perda atau Perbub untuk bisa mengatur itu secara rinci, maka kemudian ya kalau memang itu dibutuhkan harus dilakukan. Bagaimana kemudian eksekutif dan legislatif ini merumuskan semacam regulasi yang sifatnya lokal untuk kemudian mampu mengantisipasi potensi-potensi konflik terutama dalam hal hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan secara rinci apakah kemudian proses kerjasama itu memenuhi syarat misalnya terkait dengan tata ruang yang tadi disebut oleh Babe. Kemudian barangkali terkait dengan bagaimana usaha-usaha yang dikerjasamakan itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Atau kemudian hal-hal yang lain yang seharusnya dijadikan semacam koridor begitu ya, untuk ditempuh secara bersama-sama sehingga kemudian semangat toleransi, semangat maksud saya semangat keterbukaan atau transparansi dan semangat untuk mensejahterakan rakyat terkawal sedemikian rupa secara lebih spesifik. Nah, kalau memang belum ada peraturan yang menyangkut tentang itu, maka harus disegerakan. Karena yang tadi saya sebutkan di awal, potensi untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber aset kita ini semakin lama semakin mendesak dia sifatnya. Sehingga kemudian hal-hal serupa tidak boleh berulang lagi. Kita ingin pastikan tidak ada hal-hal yang berujung pada persoalan hukum, sehingga kemudian pengusaha atau masyarakat akan dengan sangat bahagia melakukan kerjasama terhadap pemerintah. Kita harus akui apakah legislatif, apakah eksekutif ini sedang dalam posisi mengalami apa yang disebut dengan ketidakpercayaan publik tadi itu. Apakah di level krisis kepercayaan dari publik terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif. Sehingga kalau ada jaminan hukum, nah makanya kita selalu bicara pada tema-tema investasi itu adalah jaminan hukum. Jaminan hukum itu harus clear. Kasihan sekali kalau seandainya sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha kepada pemerintah dan kemudian dia sudah mulai berinvestasi, membangun dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kerjasama itu bisa dibatalkan demi hukum sehingga kemudian mereka harus merugi. Padahal dengan banyaknya aset-aset kita yang hari ini tertidur, harusnya kita perlu menggalang semua potensi rakyat, apakah itu masyarakat umum maupun pengusaha, untuk bisa membangun secara bersama-sama, Bung. Seperti itu dia ya. Dan menurut Bung Gusti sendiri, dengan kondisi yang ada, akan berujung ke hukum nggak ketika kerjasama yang pertama tadi ini dilakukan oleh para kawan-kawan anggota dewan? Artinya baik itu eksekutif maupun legislatif, karena ini sudah arahnya mengarah seperti itu gitu. Ini akan ditangkap nanti ke pihak APH kalau ini ada indikasi korupsinya di dalamnya. Kalau menurut Bung Gusti sendiri, dengan kondisi ini, kira-kira gambaran seperti apalah aturan-aturan payung hukumnya yang harus dilakukan sebagai praktisi hukum? Kira-kira gimana? Jadi kembali lagi saya tekankan, artinya jangan pernah sekali-sekali saya bilang bermain-main dengan mata hukum, kan seperti itu. Artinya harus ada kehati-hatian, dan ingat sekali lagi, hukum itu tidak boleh berasumsi. Nah, hukum itu tuh tidak boleh berasumsi. Jadi yang saya bilang, kita kembali lagi ke perjanjiannya. Kita lihat perjanjiannya. Kalau perjanjiannya sudah memang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, kan gitu. Sekarang tergantung dengan kita bilang pelaksanaan di lapangan seperti apa. Kalau memang real and clean, artinya bersih, ya monggo-monggo aja lanjutkan dan laksanakan, kan gitu. Artinya ada niat baik di situ. Jadi saya bilang kita harus sekali lagi melihat, kan gitu.
isi-isi perjanjiannya, isi aturannya antara eksekutif dan legislatif mengenai hal ini. Kan gitu. Apabila memang ada yang tercederai di dalam suatu perjanjian ini, maka silahkan gugat atau laporkan. Seperti itu. Iya. Ini yang terakhir ini Bung Goben. Kira-kira perlu nggak dibentuk pansus oleh kawan-kawan Dewan Simalungun dalam menyikapi untuk menggali lebih dalam kondisi ini menurut Bung sebagai anggota Dewan? Ini pertanyaannya tajam. Berat ini ya. Nah, jadi saya kira yang pertama perlu, ini dalam hal ini mungkin Komisi A ini nanti. Komisi A itu terkait dengan aset dan lain sebagainya itu melakukan rapat dengar pendapat. Ya. Dieksplor sedemikian rupa sampai terurai persoalan-persoalan seperti itu, dipanggil pihak pengusahanya dan lain sebagainya, dan kemudian di situ nanti akan dilakukan penilaian apakah problem seperti ini perlu naik levelnya menjadi pansus atau tidak. Karena tentu kita tidak bisa menjustifikasi dengan secara dini terkait dengan fenomena-fenomena ini, tapi yang jelas proses keterbukaan, proses memberi ruang kepada setiap stakeholder yang menyangkut terhadap persoalan ini harus dibuka di atas meja dan kemudian didiskusikan, maka kemudian teman-teman Dewan akan melakukan penilaian. Apapun cara kita untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, apalagi kemudian ada upaya untuk membangun sebuah perangkat mekanisme untuk bisa mengantisipasi persoalan serupa, tentu harus kita dukung. Dan saya kira ini merupakan cara kita untuk bisa menyelesaikan persoalan secara permanen, sehingga kemudian fungsi Dewan tidak menjadi fungsi pemadam kebakaran, tapi mampu menghadirkan mekanisme yang clean, dan kemudian membuat semuanya aman. Oke, pemirsa Monalisa, itulah tadi saya jadi tertarik ini ya kan. Fungsi Dewan bukan menjadi Fungsi pemadam kebakaran. closing statement yang akan disampaikan oleh Bung Goben, yaitu anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Beliau cukup tertarik dengan undangan kami, makanya beliau hadir dan kita akan membahas lebih lanjut nanti pada sesi-sesi berikutnya. Untuk itu kami ingin meminta closing statement seperti apa harapan dan artinya apa yang akan dilakukan pihak kawan-kawan untuk meluruskan persoalan ini sehingga ini tidak menjadi dilema yang berkepanjangan. Kira-kira sampaikan Bung. Ya, terima kasih Bung. Saya pikir perlu kita kembali untuk merunut ruh dari PP 27 2014, bahwa karena banyaknya aset-aset milik daerah maupun negara yang terbengkalai, tidur dan tidak produktif, di sisi yang lain kita butuh anggaran besar untuk melakukan pembangunan terutama di masa pandemi, maka sudah sepantasnya aset-aset itu dikelola dengan baik. Nah, pengelolaannya ini harus diatur secara runut. Harus dilakukan proses atau mekanisme yang transparan agar kemudian tidak ada potensi-potensi pelanggaran dan justru cenderung mencederai ruh dari pembentukan PP tersebut. Jadi dua poin yang strategis seperti itu tentunya harus kita maknai sebagai sebuah jalan kita untuk bisa menciptakan kesejahteraan umum di tengah-tengah masyarakat kita. Setiap potensi daerah yang kemudian berpeluang untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak, ini harus dikelola. Legislatif dan eksekutif harus bekerja sama menyiapkan perangkat tertentu untuk bisa melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat, apakah masyarakat umum maupun pengusaha, untuk bisa mengambil peran dari sisi itu. Karena kita harus mencari cara untuk kita bisa bangkit dan maju, dan kemudian masyarakat kita bisa menjadi lebih sejahtera. Ya, pemirsa, itulah tadi yang disampaikan Bung Goben closing statementnya, dan kita minta lagi closing statement dari praktisi hukum yaitu Bung Gusti yang cukup berjasa dan lagi lain-lainnya. Kami persilakan Bung. Mungkin closing statementnya ini tuh tidak terlepas dari abang kita ini tadi kan gitu. Artinya semua udah diborong. Udah diborong ya. Iya, Tapi paling tidak payung hukumnya itu aja yang artinya intinya seperti ini. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama
membuat peraturan daerah untuk memperkuat, artinya untuk melindungi aset-aset Simalungun dan memanfaatkannya untuk masyarakat lokal. Artinya masyarakat adat, masyarakat Simalungun harus saya bilang harus mencicipi, kan gitu, daripada aset-aset yang terbengkalai tadi. Artinya di sini harus ada atraksi ekonomi kreatif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti itu, Bung. Oke. Ya pemirsa, itulah tadi diskusi yang kita lakukan tentang masalah aset. Pemirsa, di HUT ke-7 Monalisa TV dan Berita Monalisa, kita akan menyajikan berita-berita edukasi, berita-berita yang lebih spektakuler, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Be.